Dusun Cikahuripan terletak di kaki Gunung Halimun, dikelilingi hutan lebat dan lembah yang selalu diselimuti kabut. Meski tampak tenang dari luar, dusun ini menyimpan legenda kelam tentang sosok gaib yang disebut warga sebagai setan gundul. Konon, makhluk ini adalah arwah penasaran dari seorang dukun ilmu hitam yang tubuhnya dibakar namun kepalanya tak ikut dikubur. Adalah Sardi, seorang pemuda asal Jakarta yang memutuskan untuk tinggal di rumah peninggalan kakeknya di dusun itu. Ia bosan hidup di kota dan ingin mencoba bertani sambil menenangkan pikirannya dari stres kerja. Rumah kayu tua berlantai 2 itu berdiri di tepi sawah, jauh dari rumah warga lainnya. Hari pertama berjalan tenang. Malam pertama pun terasa biasa. Namun mulai malam kedua, suara-suara aneh terdengar dari atas plafon rumah. Seperti ada sesuatu yang melompat-lompat di atas genteng, lalu menyeret sesuatu berat. Suara itu muncul pukul 2 dini hari, selalu dengan irama yang sama. Sardi mengira itu tikus besar atau mungkin musang. Ia coba naik ke loteng pagi harinya, namun tak ada apapun di sana. Hanya debu, sarang laba-laba, dan genteng-genteng tua. Malam ketiga, suara itu kembali. Tapi kali ini disertai tawa cekikikan, pelan dan berat, seperti suara orang dewasa yang sedang menahan tawa di kerongkongan. Hihi, hihihi. Sardi terbangun. Ia merinding. Suara itu begitu jelas. Ia mengambil senter dan naik lagi ke loteng. Tapi suara itu langsung hilang saat ia membuka pintu loteng. Namun saat kembali ke kamar, ia melihat jendela terbuka, padahal sebelumnya tertutup rapat. Di jendela itu, ada bekas tangan berlumpur, 5 jari, tapi tidak ada ibu jari. Keesokan harinya, Sardi bertanya ke warga sekitar. Namun mereka hanya menyarankan satu hal. Kalau malam dengar suara aneh, jangan dibalas. Jangan cari sumbernya. Diam saja. Namun Sardi tak bisa diam. Ia pasang kamera CCTV bekas di ruang tamu, loteng, dan pekarangan belakang. Ia ingin tahu makhluk apa yang berkeliaran setiap malam. Malam keempat, kamera aktif. Tepat pukul 2, suara itu kembali. Kali ini lebih keras. Seperti ada benda berat diseret di atas rumah, lalu bunyi ketukan 3 kali di pintu depan. Tok, tok, tok. Sardi tak membuka. Ia menunggu pagi. Begitu matahari terbit, ia memutar rekaman kamera. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Dalam video di pekarangan belakang, terlihat sesosok tubuh kecil, gundul, tanpa mata, berjalan membungkuk seperti monyet. Tubuhnya penuh luka bakar. Ia mengendus-endus tanah seperti mencari sesuatu. Di kamera ruang tamu, terlihat jelas makhluk itu menempelkan wajahnya ke kaca jendela. Mulutnya terbuka lebar, menampakkan deretan gigi panjang seperti paku karat. Dan di kamera loteng, Sardi melihat makhluk itu berdiri terbalik di langit-langit, memandangi kamar tidurnya dari lubang ventilasi. Ia tertawa, pelan, mengerikan. Hihihi, aku lihat kamu. Sejak melihat rekaman itu, Sardi mulai mengalami mimpi buruk tiap malam. Ia terbangun berkeringat, jantung berdegup cepat, merasa seperti dipelototi dari balik tembok. Tiap pagi, ia mendapati tanah pekarangan belakang seperti dicakar-cakar, seolah ada sesuatu yang menggali. Namun anehnya, tak ada bekas kaki manusia, hanya jejak tangan berlumpur tanpa ibu jari, mengarah ke bawah kolong rumah. Sardi mencoba menghubungi sahabat lamanya, Bima, seorang fotografer dokumenter yang gemar berburu cerita mistis. Bima langsung tertarik dan memutuskan datang ke Cikahuripan. Ia tiba sore hari dengan peralatan kamera inframerah dan alat perekam suara. Lu yakin ini bukan prank kamera CCTV?
Tanya Bima setengah bercanda. Aku tinggal sendiri di sini, Bim. Kalau ini prank, siapa yang mau repot-repot manjat loteng tengah malam dengan kepala botak dan mulut isinya paku semua? Malam itu mereka memutuskan berjaga. Bima menaruh kamera inframerah di beberapa titik dan alat perekam suara di ambang jendela. Mereka duduk di ruang tengah sambil menunggu. Tepat pukul 2 dini hari, tirai di ruang tamu bergoyang sendiri, padahal semua jendela ditutup. Suara gesekan keras terdengar dari loteng. Mereka menahan napas. Hihihi, aku turun ya. Suara itu pelan, namun terasa dekat. Sardi menoleh ke arah tangga loteng. Suara kayu berderit seperti diinjak pelan-pelan. Tiba-tiba, sesuatu merayap turun dengan cepat, meluncur di sisi tangga seperti cicak, lalu menghilang ke dapur. Bima, yang sempat merekam dengan kamera malam, langsung berteriak, "Lu lihat nggak itu?" Kepala gundul, matanya bolong. Sardi mengangguk, tubuhnya gemetar. Mereka bersembunyi di balik meja makan, menahan napas. Tapi suara itu tak hilang. Sebaliknya, terdengar makin dekat dari kolong meja. Hihihi, aku suka kamu yang takut. Tiba-tiba lampu padam. Ruangan gelap total. Bima menyalakan lampu darurat kecil, tapi baterainya habis. Dalam gelap, mereka mendengar napas berat dari arah sofa. Setelah beberapa detik hening, lampu menyala kembali dengan sendirinya. Tak ada apa-apa di ruangan. Namun di dinding dekat pintu, ada coretan lumpur. Aku ingin kepalaku kembali. Pagi harinya, mereka memeriksa rekaman kamera. Di salah satu video, terlihat jelas makhluk itu merayap dari langit-langit dan menunduk ke arah kamera. Ia menatap lensa lalu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi kara. Tapi yang paling mengerikan adalah rekaman suara. Saat diputar ulang, terdengar gumaman yang tidak mereka dengar langsung semalam. Si tua simpan kepala, bawah sumur, bawah sumur. Sardi dan Bima langsung menuju ke sumur tua di belakang rumah. Sumur itu sudah lama tak digunakan, ditutup dengan kayu dan batu besar. Setelah dibuka, aroma busuk menyembur keluar. Mereka menyorotkan senter ke dalam sumur dan melihat sesuatu yang mengilap, seperti tengkorak. Dengan alat bantu, mereka berhasil mengangkat benda itu. Ternyata benar, sebuah tengkorak manusia utuh, tanpa tubuh, masih terikat kain hitam lusuh dan beberapa sisa rambut yang hangus. Di dahinya ada bekas seperti dilukai benda tajam, membentuk simbol aneh. Malam harinya, Sardi bermimpi aneh. Ia berada di dalam rumah tua itu, tapi dalam versi usang dan gelap. Di sekelilingnya penuh sesajen, tulang belulang, dan asap dupa. Di depannya, duduk seorang lelaki tua dengan tubuh terbakar, tanpa kepala. Lelaki itu menunjuk ke tengkorak yang kini berada di tangan Sardi. "Itu milikku. Kau harus kubur dengan tubuhku, atau aku akan mengambil kepalamu sebagai pengganti." Sardi terbangun dengan napas tersengal. Lehernya terasa berat. Di cermin kamarnya, ia melihat bekas jari-jari berlumpur menekan lehernya dari belakang. Sardi dan Bima tak punya pilihan lain. Mereka bertanya pada Mang Darsa, tetua dusun, tentang sejarah rumah itu. Mang Darsa terdiam cukup lama. Lalu ia berkata, "Kakekmu dulu ikut membakar dukun hitam bernama Ki Tunggul. Tapi karena takut roh jahatnya bangkit, mereka memisahkan kepalanya dari tubuh dan membuangnya ke sumur. Tubuhnya dikubur di hutan utara, dekat pohon sawo besar." Bima bertanya, "Kalau kami gabungkan kembali, apakah arwahnya akan tenang?" Mang Darsa hanya berkata pelan, "Atau justru bangkit utuh kembali." Pagi itu kabut di dusun Cikahuripan lebih tebal dari biasanya.
Langit mendung dan burung-burung tak bersuara. Sardi dan Bima, dengan tengkorak Ki Tunggul yang dibungkus kain putih, berjalan menuju hutan utara bersama Mang Darsa. Lelaki tua itu menuntun mereka melewati jalan setapak yang jarang dilewati, menuju pohon sawo besar yang katanya menjadi tempat dikuburnya tubuh sang dukun hitam. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Udara makin pengap, dan hutan terasa seperti mengawasi mereka. Setiap ranting yang patah, setiap daun kering yang terinjak, seperti memicu desir angin yang membawa bisikan halus. "Aku di sini." Bima terhenti. "Lu dengar tadi?" Sardi mengangguk. Suara itu terdengar lirih, seperti berasal dari bawah tanah. Sesampainya di pohon sawo, Mang Darsa menunjuk sebuah gundukan kecil tertutup akar dan lumut. Disitulah tubuhnya dikubur. "Tapi, kalau kalian benar-benar yakin mau menyatukannya, lakukan dengan doa dan hati yang bersih. Kalau tidak..." Tanpa melanjutkan kalimatnya, Mang Darsa mundur. Ia tidak mau terlibat lebih jauh. Sardi dan Bima mulai menggali perlahan. Setelah hampir 1 meter, cangkul mereka menghantam sesuatu keras, tulang dada manusia. Di bawahnya, tergolek sisa tubuh hangus, tinggal kerangka yang masih dililit kain ritual merah kehitaman. Dengan napas berat, Sardi menaruh tengkorak itu ke atas tubuh. Ia membaca doa sekenanya, lalu menutup kembali liang itu dengan tanah, berharap ini akan mengakhiri semua. Namun saat gundukan tanah itu tertutup sempurna, tanahnya mulai bergetar. Udara menjadi panas, dan pohon-pohon bergoyang keras. Dari balik semak-semak, terdengar lolongan suara yang menusuk telinga. "Kepala kembali, tubuh kokotoh. Hahaha." Tiba-tiba tanah bekas kubur itu meledak, melontarkan debu dan akar ke udara. Dari lubang itu, muncul sosok utuh Ki Tunggul, berdiri dengan kepala menyatu, tubuh hangus, dan mata hitam kosong. Tapi wajahnya kini utuh, dan tersenyum penuh dendam. Sardi dan Bima lari sekuat tenaga. Mang Darsa sudah tak terlihat. Di balik derak ranting dan gemuruh langkah mereka, terdengar jeritan panjang dan tawa cekikikan yang menyayat telinga. Sesampainya di rumah, Sardi mengunci semua pintu. Ia gemetar. Bima meracau tak karuan, menggigil seperti orang kerasukan. Dalam pandangannya, ia melihat Ki Tunggul berjalan menembus dinding, menatap mereka dengan leher berasap dan tangan menjulur. Satu harus jadi tumbal, satu harus ganti kepala. Malam itu, Sardi mencoba pergi dari dusun. Ia masuk mobil dan menyetir ke arah jalan utama. Tapi setiap kali melewati tikungan, jalan itu kembali membawanya ke depan rumah. Berkali-kali ia mencoba, tapi hasilnya sama. Seolah dusun itu menolaknya pergi. Bima menghilang malam itu. Sardi menemukannya keesokan pagi, duduk di dapur sambil tertawa sendiri. Matanya kosong, rambutnya rontok, dan di lehernya ada bekas cakaran 5 jari tanpa ibu jari. Sardi putus asa. Ia membakar rumah itu, membakar semua peralatan, rekaman, bahkan pakaian yang masih tersisa. Tapi saat api membesar, ia mendengar suara dari dalam kobaran. "Rumah boleh kau bakar, tapi aku sudah ikut dalam kepalamu." Sardi menjerit. Ia pingsan di depan rumah yang kini jadi arang. Beberapa bulan kemudian, seorang petugas kehutanan melaporkan penemuan aneh di bekas lokasi rumah Sardi. Tak ada bangunan, hanya tanah gosong dan lubang berbentuk tubuh manusia yang dalamnya beberapa meter, seperti ada yang dikubur hidup-hidup. Dan di dekat pohon sawo besar, penduduk menemukan patung kayu menyerupai Ki Tunggul, lengkap dengan simbol di dahinya dan senyum lebar penuh gigi kara. Tak ada yang berani mendekat.
Dusun Cikahuripan kini benar-benar sunyi. Tak ada warga tersisa. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara genteng berderak dan tawa pelan dari langit-langit rumah kosong. Hihihi, aku lihat kamu.